Shalom, perkenalkan nama saya Riniwana Lumban Gaul, NPM 191110050. Dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas proyek yang diberikan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Harlen Simanjuntak, MPD. Dengan judul mini riset saya, yaitu merosotnya filsafat moral pada jenjang pendidikan SMA Negeri 1 Polong. Dan judul rekayasa ide, meningkatkan filsafat moral pada jenjang pendidikan. Merosotnya filsafat moral pada jenjang pendidikan SMA Negeri 1 Polong. A. Pengertian filsafat moral. Filsafat moral adalah sesuatu yang mengkaji atau menghubungkan dengan suatu kebijakan. Jika makna dari filsafat itu sendiri adalah mencintai kebijaksanaan, maka filsafat moral berupaya untuk menggapai kebijakan tersebut dengan menghubungkan persoalan moral. B. Filsafat moral pada jenjang pendidikan SMA Negeri 1 Polong. Berkurangnya filsafat moral pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Polong jelas terlihat pada karakter yang kurang baik terhadap guru dan juga orang tua. Meski tidak semua siswa-siswi yang tergolong, namun tetap dikategorikan mirisnya moral remaja zaman sekarang. Moral pendidikan adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan yang tidak baik. Dalam proses pendidikan, banyak unsur-unsur yang terlibat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah guru sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai suatu profesi kependidikan mempunyai tugas utama dalam dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru sebagai jantung pendidik dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi. C. Pengaruh lingkungan dan kemajuan iptek bagi anak didik. Baik buruknya sikap, perbuatan, dan perilaku seorang anak, yaitu siswa, banyak didapatkan dari lingkungan. Pengaruh yang didapatnya biasanya tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dari diri lingkungan. Perilaku seorang anak didapat dari efek lingkungan yang tidak sehat atau kurang mendukung, baik itu pada lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggalnya, maupun itu juga lingkungan sekolahnya. Untuk itu, diperlukan lingkungan yang sehat dan mendukung dalam menumbuhkan sikap, perilaku, dan karakter yang memiliki moral. Kini, HP adalah sukunya anak didik. Hampir semua anak didik mengantongi HP. Mereka merasa pede dan HP seolah-olah menyatakan dirinya, saya orang modern, saya orang teknologi. Budaya tradisional semakin jauh ketinggalan oleh gaya hidup mewah. D. Penyebab kurangnya filsafat moral, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Menurutku, pengawasan orang tua adalah faktor utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Mungkin yang terjadi adalah akan terjadinya penyimpangan terhadap anaknya yang akan mengakibatkan bebasnya pergaulan sehingga dapat merusak akhlak anaknya. Yang kedua, penyalahgunaan gadget. Saat ini, hampir semua dan hampir setiap anak memiliki gadget. Dengan adanya gadget, anak-anak cenderung sibuk terhadap gadgetnya atau handphonenya. Pada saat gadgetnya digunakan untuk melihat konten negatif atau digunakan untuk ngegame sampai lupa waktu. Jadi, penyalahgunaan gadget itu sudah banyak ditemui terhadap anak zaman sekarang. Ketiga, pengaruh media. Di zaman sekarang, teknologi terus berkembang dengan cepat, begitu juga media sosial. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak Indonesia pasti telah mengenal media sosial, yang contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sekarang ini banyak berita mengenai penyimpangan remaja terhadap media sosial yang mengakibatkan rusaknya nilai moral serta ilmu agama pada remaja. Jadi, perlu ada pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam menggunakan media sosial agar tidak terdapat penyimpangan
atau lebih tepatnya penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena tuntutan hidup dan tuntutan zaman, orang-orang saat ini sering sekali tidak peduli terhadap lingkungan sendiri ataupun lingkungan sekitar. Padahal menurut saya, peduli terhadap lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol masyarakat yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial pada khususnya maupun menurunnya nilai moral. Pendekatan dan metode dalam penanaman nilai moral kepada siswa. Sebagai pendidik ataupun orang tua memahami bahwa untuk menyampaikan suatu pesan pendidikan diperlukan pemahaman tentang bagaimana agar pesan itu dapat disampaikan dengan baik dan diterima dengan sempurna oleh anak didik. Untuk mencapai ketersampaian pesan kepada anak didik, tentunya seorang pendidik atau orang tua memiliki ataupun memilih keterampilan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pola pikir dan perkembangan psikologi anak. Pengaruh filsafat moral terhadap anak siswa-siswi. Yaitu yang pertama, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Menghargai keanekaragaman. 3. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan bijaksana. 4. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab dan bijaksana. 5. Menetapkan nilai-nilai kesamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan etika dan moral siswa. Sebagai guru dituntut profesional memberikan makna bagi sarjana pendidikan yang akan menjadi penopang estafet pendidikan anak bangsa untuk memberikan suatu realita contoh dari diri mereka. Jika moral dan etika buruk, maka sikap guru di mata didiknya dan terkadang anak didik menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk mencapai etika dan moral yang baik kepada siswa, sudah selayaknya guru yang profesional mampu mengkonstruksikan kembali perencanaan pendidikan yang dilakukan kepada anak didik untuk mendapatkan aspirasi yang baik pada anak didik. Meningkatkan filsafat moral pada SMA Negeri 1 Pelu. Faktor-faktor yang mempengaruhi filsafat moral, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mempunyai super ego, sehingga mereka tidak menjadi orang yang selalu melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik yang boleh dilakukan. Tentunya, dengan bimbingan guru, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik, karena guru menjadi contoh bagi anak didiknya. 3. Lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan, terkadang seseorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. 4. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri, yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Cara meningkatkan filsafat moral.
Dalam meningkatkan filsafat moral peserta didik, perlu adanya didikan yang berlandaskan dengan Pancasila. Salah satu ide tersebut adalah membuat penerapan sikap moral yang berlandaskan Pancasila, yang dimana guru berfokus hanya kepada perbaikan moral siswanya saja. Guru diartikan sebagai orang yang bekerja pada bidang pendidikan. Pendidik memberikan peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pengajar di sekolah tersebut. Banyak unsur-unsur manusiawi yang memilikinya, seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, keteladanan yang diharapkan dari proses pembelajaran yang tidak dapat mungkin dicapai melalui pendidik. Demikian dari hasil proyek saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.